Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu Sudah, Ika. sudah makan belum? Sudah, Bu. Belum yang kedua. Kelihatannya soalnya lemah, letih, lesu, seperti tidak bertenaga. Saya tetap semangat, Bu. Oh ya, alhamdulillah kalau masih tetap semangat dan masih tidak bosan ketemu Ibu. Sebelum kita masuk ke materi minggu ini, Ibu mau review sedikit tentang pertemuan minggu lalu. Kalian masih ingat tidak? Ya, uji hipotesis itu uji T dan uji ANOVA. Minggu kemarin kita telah membahas uji T. Masih ingat tidak? Syarat uji T itu apa? Masih ingat tidak? Syarat kita bisa melakukan uji T itu apa? Rian, Ya, syarat uji T. syarat uji T. Lupa saya, Bu. Rizky, masih ingat nggak? Tidak, Bu. Oke, Ibu ingatkan kembali ya kalau sudah lupa. Jadi uji T itu syaratnya sampelnya itu dua kelompok independen. Jadi kalau kalian punya sampelnya dua kelompok independen, kalian pakainya uji T. Kalau kalian punya sampelnya lebih dari dua kelompok independen, kalian pakainya uji ANOVA. Oke ya. Ini kita akan membahas uji ANOVA. Ya. Sama dengan uji T. Uji T itu syaratnya haruslah normal dan homogen. Jadi ada uji prasyarat nih sebelum kalian melakukan uji T. Uji ANOVA pun begitu, harus ada uji prasyarat. Apa uji prasyaratnya? Uji prasyaratnya adalah normalitas dan homogenitas. Jadi kalian lihat ya, ini ada bagan yang menunjukkan kapan kita melakukan uji ANOVA. Jadi uji ANOVA ini kalian pakai. Pertama, sampelnya harus lebih dari 2. Jadi kalau misalnya kalian ingin melihat sebenarnya bagusnya pakan A, pakan B, atau pakan C. Itu lebih dari 2 kelompok sampel. Artinya kalian pakainya uji ANOVA. Tapi kalau hanya ingin membandingkan pakannya cuma pakan A dan pakan B, artinya kalian pakai ujinya uji T. Oke ya. Kalau syarat asumsi klasiknya terpenuhi, dia normal, dia homogen, dengan kriteria apa? Normal itu ketika p-value lebih besar daripada 0,05. Kita bisa melakukan uji ANOVA. Jadi syaratnya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kalian tidak bisa melakukan uji ANOVA. Ada uji lainnya, yaitu uji statistik non-parametrik. Itu pakai ujinya namanya bisa Friedman, bisa Kurzweil-Wallis, tergantung dari hipotesis yang kalian ajukan. Ya. Bagaimana sih uji ANOVA menggunakan Jamupi? Jadi kita misalnya punya permasalahan seperti ini. Ya, kita punya permasalahan, kita ingin tahu di antara kelompok ukuran ikan, ini ada kelompok ukuran ikan, ada kecil, sedang, dan besar. Ini ada kemasan vakum, kemasan atmosfer ya. Terus kita ingin tahu mana sih yang paling efektif, kemasan vakum atau kemasan atmosfer. Terus kita ingin tahu ukuran ikan itu berpengaruh tidak. Ketika kalian punya permasalahan seperti ini, hal pertama yang kalian lakukan adalah membuat hipotesis. Ini kalau kita lihat, karena ada dua kelompok independen, ada kelompok ukuran ikan dan kemasan, artinya hipotesis yang kita ajukan juga dua. Tentang pertama kemasan penyimpanan ikan, dan kedua itu adalah ukuran ikan. Kemasan ikan, ini kita bisa mengatakan umur simpan ikan patin tidak dipengaruhi bentuk kemasan. Jadi ini H0-nya. Alternatifnya apa? Berarti umur simpan dipengaruhi. Ingat ya, kalau H0 itu selalu ada kata tidak. Tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan. Jadi kalau HA alternatif itu ada selalu kata ada.
ada pengaruh, ada perbedaan, ada peningkatan. Jadi bedanya di situ. Jadi H0 itu tidak. Bagaimana cara melakukan uji ANOVA-nya? Jadi kalau kalian punya data seperti ini kalian punya data seperti ini. Terus caranya pertama, kita menggunakan aplikasi Jamovia yang seperti yang kita gunakan minggu lalu. Ini kita masuk ke Analyze, terus kita masuk ke ANOVA. Terus dari sini ada yang namanya ANOVA. Klik. Oke. Masukkan kemasan atmosfer ini ke dependent variable. Terus ukuran ikan dan kemasan ini masukkan ke peak factor. Ingat, apa syarat pertama? Kita harus uji asumsi. Uji asumsinya itu adalah homogeneity dan normality. Kita lihat dari sini, datanya normal tidak, homogen tidak. Jadi kalian tidak boleh baca ini dulu ya, nggak boleh nih. Ini masih hukumnya haram, hukumnya nggak boleh dibaca. Jadi yang harus kalian baca ini dulu. Kalau ini sudah terpenuhi, baru boleh baca. Jadi kita lihat ya. Kalau kita lihat dari sini, normality test 0,6 ini lebih besar daripada 0,05. Artinya datanya berdistribusi normal. Yang ini, homogeneity, ini 0,5. Dia lebih besar juga dari 0,05. Artinya datanya homogen. Ya. Jadi karena datanya normal, homogen, kalian bisa baca ini. Bisa baca yang di atas. Oke, kita lihat. P-value ini 0,01, ini ternyata lebih kecil daripada 0,05. Artinya, kita menolak H0. Yang kita terima adalah HA. Bahwa umur simpan ikan filet juga dipengaruhi yang namanya ukuran ikan. Oke ya. Sampai di sini. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu, Ada sudah pertanyaan? jelas, Bu. Sangat paham. Sudah Paham, menarik Bu. Jadi penjelasannya. sebagai penutup saya mau nanya dulu nih ke Trian. Jadi beda uji ANOVA dengan uji T apa? Kalau uji ANOVA itu untuk mengetahui beda nyatanya, Bu. Beda nyatanya syarat sampelnya harus berapa independen sampelnya? Minimal berapa? 0,5 tadi ya, Bu ya. Itu 2. syarat pengambil keputusan. Minimal berapa, Rizky? 2 bukan, Bu. 2, betul. Jadi kalau uji ANOVA itu minimalnya 2. Jadi berarti harus di atas 2, 3, 4, 5. Kalau di bawah 2, pakai uji apa? Uji T. Uji T, oke. Sudah ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak? Terima kasih atas jawabannya Rizky dan Trian. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Tidak. Bu. Sudah Oke, kalau tidak ada paham. pertanyaan lagi, Ibu akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya diperiksa di Google Classroom. Oke. Ya. Terima kasih, Bu Ika. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.